Salam, selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam pada pagi hari ini edisi Jumat 1 Juli 2022. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat. Dan mengawali perjalanan hidup ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya siapkan firman Tuhan pagi ini untuk kita renungkan dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pagi ini Tuhan sudah menghentar perjalanan hidup kita di hari yang pertama di bulan yang baru 1 Juli 2022 dan Tuhan sudah memberkati kita menjalani hidup di tahun 2022 selama 6 bulan. Dan pagi ini kita renungkan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan setia. Ketika Musa menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua, ia berumur 120 tahun. Ketika itu bangsa Israel terbiasa dengan seorang pemimpin yang sudah senior dan berpengalaman. Dan ketika tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Yosua yang masih sangat muda dan belum terlalu berpengalaman, mereka agak khawatir dan agak takut. Dan karena itu Musa menegaskan kepada mereka semua bahwa bukan Musa, bukan Yosua, tetapi Tuhanlah yang akan berdaulat dalam kehidupan Israel dan Yosua dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kedaulatan Tuhan itu. Musa dengan tegas sekali lagi mengatakan kepada mereka semua bahwa Tuhan setia memelihara hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan perjalanan hidup manusia atau kita semua. Bisa dikatakan perjalanan hidup ini adalah sebuah peperangan, mau atau tidak mau harus kita hadapi. Ada begitu banyak dan ada begitu bervariasinya musuh atau masalah hidup yang kita alami. Bisa karena sakit penyakit, hutang piutang, biaya pendidikan anak-anak, rumah tangga kita, resesi ekonomi, bahkan keuangan kita yang pas-pas. Nah, karena hal-hal seperti ini selalu terjadi dalam hidup kita, maka firman Tuhan yang kita renungkan di hari pertama di bulan yang baru 1 Juli 2022 mau memberikan kekuatan dan keteguhan kepada kita semua. Firman Tuhan mau mengatakan seperti ini kepada kita semua. Sesulit apapun yang kita alami, biarkanlah dengan penuh sukacita kita menghadapinya. Jangan menjadikan semua itu membawa hidup kita untuk takut. Sebab kita punya Allah, kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa berdaulat seperti yang terjadi bagi bangsa Israel. Kita perlu ingat bahwa ketakutan itu menutupi mata iman kita untuk selalu mengimani, mengaminkan dan melihat janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup ini. Kita juga perlu tahu bahwa ketakutan itu melumpuhkan dan selalu menghentikan semangat juang kita. Ingat saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan akan menolong kita.
Tuhan siap sedia dengan perkara-perkaranya yang ajaib. Saudara-saudara, masalah memang selalu menegangkan. Tetapi janganlah ketegangan itu membuat kita takut. Karena ketakutan akan membuat kita pesimis menghadapi hidup ini. Ketakutan akan membuat kita terombang-ambing tanpa arah. Tetapi mari ubah semua ketegangan itu pada pengharapan akan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kita optimis di dalam iman menjalani kehidupan ini. Semoga firman Tuhan ini akan terus kita pegang teguh menjalani hidup di bulan yang baru Juli 2022, bahwa Tuhan setia. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Buat kami mengerti supaya menjalani hidup ini kami tidak perlu takut, karena kami yakin kami punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dalam beraktivitas hari ini, jagai dan pelihara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul angkat beban-beban pergumulan, yang bersuka cita dengan berbagai perkara-perkara hidup yang Tuhan siapkan. Biarlah semuanya dijawab di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati bangsa dan negara kami, PPU tempat kami tinggal. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pakai mereka sesuai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, bersama-sama dengan TNI dan Polri, tenaga kesehatan, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Terpuji Engkau Bapa di sorga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Kami datang berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.